Ya, selamat malam Pak Febi dan selamat malam juga seluruh rekan-rekan sekalian. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa untuk kita belajar mengenal Tuhan, untuk kita bisa hidup di dalam Dia dan hidup bagi Tuhan. Secara khusus saya ingin mengajak kita di bulan September ini kita belajar tentang satu rangkaian, yaitu ketika anak bertanya. Kenapa tema ini yang kami angkat? Sebenarnya kalau boleh ditanya dengan jujur, alasannya adalah karena itu yang menjadi pergumulan kami. Secara khusus pergumulan saya sebagai seorang pembicara, sebagai seorang yang selama ini memberikan seminar apologetika, seringkali saya juga bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang diberikan oleh anak saya. Dan dari pengalaman-pengalaman beberapa rekan yang juga kadang-kadang mengkontak kami, lalu kemudian tanya, anakku tanya loh terkait dengan hal ini. Bagaimana ya menjawab? Kami melihat bahwa semakin hari pertanyaan-pertanyaan semacam ini, pertanyaan tentang iman, pertanyaan tentang berbagai macam hal yang seputar kehidupan kekristenan, itu semakin muncul. Nah, dengan dasar itulah kami rindu untuk bisa berbagi dengan rekan-rekan sekalian yang mungkin juga mempunyai pergumulan-pergumulan yang serupa, pergumulan-pergumulan yang sama, yang bergumul bagaimana bisa mengajar anak-anak secara khusus, anak-anak yang mungkin usianya seperti SD begitu ya, yang secara konsep abstrak dan konsep intelektualitas yang lebih kompleks itu belum terbentuk dengan sempurna, dengan baik. Nah, maka saya ingin mengajak setiap kita pertama-tama melihat kenapa sih tema ini penting, selain lahir dari latar belakang kami, pengalaman hidup kami yang melihat ini merupakan sebuah hal yang penting. Yang pertama adalah karena pertanyaan itu merupakan sebuah proses pertumbuhan iman. Nah, saya rindu mengajak setiap kita, orang tua, ataupun bahkan kita anak-anak remaja, pemuda, ketika muncul pertanyaan di dalam kehidupan kita terkait dengan iman, itu bukan hal yang salah dan dosa. Ketika kita bertanya, bahkan termasuk ketika kita itu ragu, benar nggak sih? Misalnya contoh, Allah itu Tritunggal. Benar nggak sih Alkitab itu adalah firman Allah? Itu bukan membuktikan bahwa kita itu sudah kehilangan iman. Tetapi saya percaya pertanyaan-pertanyaan itu kemudian muncul sebagai sebuah signal bahwa kita itu sedang di dalam proses pertumbuhan. Maka dengan munculnya pertanyaan, harusnya kita melihat ini sebuah signal yang positif, dan harusnya ini mendapatkan sebuah apresiasi. Bukan sebuah teguran, apalagi sebuah cacian dan mengatakan, jangan banyak tanya, yang penting percaya saja. Nah, dalam hal ini saya rindu mengajak kita, yuk, kita nggak apa-apa muncul pertanyaan, yuk kita koleksi. Kadangkala mungkin kita belum punya kesempatan untuk bertanya, kita koleksi dulu, kita catat. Ada sebagian orang yang selama ini mereka tinggal di lokasi yang jauh, di beberapa di luar negeri, dan mereka sulit untuk kontak dengan kami, meskipun juga kami sudah berikan berbagai macam resource, tapi mereka mencatat pertanyaan-pertanyaan. Dan ketika mereka datang berkunjung ke Indonesia, mereka menyempatkan waktu untuk, boleh nggak saya dibantu menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Nah, jadi mari kita koleksi aja pertanyaan-pertanyaan, karena pertanyaan itu merupakan salah satu bagian dari proses pertumbuhan iman. Dan saya yakin pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari anak itu sekarang lebih banyak ditujukan kepada orang tua. Kenapa? Karena kondisi kita yang sedang berada di tengah-tengah pandemi, di mana kita belum bisa dengan leluasa untuk beraktivitas di luar. Mungkin selama ini orang tua tertolong dengan hadirnya sekolah, apalagi kalau orang tua tertentu menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Kristen, sehingga akses mendapatkan jawaban itu lebih mudah didapatkan, yaitu melalui guru-guru agama yang disediakan di sekolah-sekolah Kristen. Dan selama ini kalau kita pergi ke gereja, maka si anak pun juga berjumpa dengan guru-guru sekolah minggu, ataupun pembina-pembina rohani, sehingga mereka itu mendapatkan kesempatan untuk bisa mengajukan pertanyaan, dan mereka yang selama ini sudah dibekali dengan khusus, mereka bisa memberikan jawaban. Nah, namun di dalam kondisi social distancing, di dalam kondisi gereja yang belum terbuka secara penuh, maka anak-anak tidak punya saluran pertanyaan, selain kepada orang tua. Maka saya percaya ini sekarang merupakan bagian di mana orang tua pun juga perlu belajar untuk bisa memberikan jawaban-jawaban yang baik kepada anak-anak, gitu ya. Dan saya memang yakin dan percaya Alkitab juga mengajar harusnya ini peran pendidikan, pendewasaan iman itu bukan dititipkan kepada gereja dan sekolah, tapi justru menjadi juga tanggung jawab dari orang tua. Orang tua, sekolah, gereja menjadi satu komponen bersama untuk mendewasakan anak di dalam mengenal Tuhan dan di dalam hidup bagi dia.
Dan yang ketiga, saya melihat pertanyaan-pertanyaan semacam ini, pertanyaan-pertanyaan iman yang kadangkala bagi kita tuh aneh, karena mungkin sebagian besar orang tua tidak pernah menanyakan dahulu ketika di dalam pergumulan kehidupannya, tetapi sekarang ditanyakan. Nah, saya percaya bahwa pertanyaan-pertanyaan yang tidak direspon dengan baik, itu justru berdampak buruk. Dan saya sudah melihat berbagai macam buktinya, ketika orang itu tidak mendapatkan jawaban yang baik, tidak diresponi dengan tepat, justru dicaci, justru dimaki. Mereka justru kemudian berpikir bahwa, oh, kekristenan tidak bisa menjawab. Dan ketika mereka berpikir kekristenan tidak bisa menjawab, itu artinya kekristenan salah. Padahal sebenarnya yang tidak bisa menjawab adalah orang yang ditanyai. Tetapi karena orang yang ditanya tidak bisa menjawab, lalu kemudian berkata, jangan banyak tanya, percayalah, kamu tuh kurang iman, kamu harus banyak berdoa, kamu harus banyak Alkitab. Maka mereka berpikir, wah, berarti kekristenan tidak bisa memberikan solusi. Dan itu artinya kekristenan keliru. Nah, di dalam hal ini mari kita mencoba sebagai pihak-pihak yang mendapatkan pertanyaan. Mari kita mencoba untuk memberikan jawaban-jawaban yang baik. Setidaknya kita memberikan respon yang baik. Kita menyambut hadirnya pertanyaan tersebut, sambil kita mau belajar untuk terus-menerus semakin bertumbuh juga, sehingga kita bisa kemudian memberikan jawaban yang lebih semakin hari semakin lebih baik lagi. Semakin hari semakin menolong setiap anak-anak itu belajar tentang Tuhan, belajar mengenal Tuhan, dan belajar hidup bagi Tuhan. Nah, namun mungkin saya menduga sebagian orang yang mendengarkan sesi ini adalah orang tua yang bisa berkata bahwa saya ini bukan lulusan sekolah teologi. Ya mending Bapak sebagai orang tua pernah sekolah teologi sehingga memungkinkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Lalu bagaimana bagi kami yang memang tidak pandai di dalam hal teologi, tidak pernah belajar secara khusus terkait dengan hal ini. Nah, saya ingin memberikan terlebih dahulu beberapa prinsip cepat sebelum kita masuk ke dalam sesi pertanyaan bagaimana ketika anak itu bertanya, tahu dari mana bahwa Tuhan itu ada. Prinsip yang pertama, yaitu yang dipentingkan di dalam memberikan jawaban atau pendewasaan iman, itu pertama-tama adalah teladan dan bukan teori. Nah, saya ingin mengajak kita mantap dulu nih dalam hal ini. Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang bisa ditanyakan, sebenarnya yang dipentingkan itu adalah teladan. Teladan di dalam belajar firman Tuhan. Teladan di dalam menghidupi firman Tuhan. Teladan di dalam kehidupan beriman. Itulah yang perlu untuk dilihat oleh anak-anak. Sehingga kadang-kadang walaupun kita memang tidak bisa menjawab karena keterbatasan pengetahuan kita, tetapi ketika mereka melihat kita adalah orang-orang yang hidup terus-menerus belajar firman Tuhan, terus-menerus mau kemudian semakin mengenal Tuhan, maka saya yakin dan percaya bahwa mereka bisa kemudian mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan, meskipun mereka mungkin tetap hidup di dalam pertanyaan-pertanyaan. Sehingga teladan itulah yang utama. Dan kadang-kala saya sebagai orang tua juga menceritakan kepada anak terkait dengan pergumulan-pergumulan iman kami. Bagaimana kesulitan-kesulitan hidup yang kami hadapi. Lalu kami berdoa bersama-sama. Dan ketika Tuhan memberikan jawabannya, saya juga ceritakan. Ini loh Tuhan menjawab kita. Kita pernah doakan ini, Tuhan menjawab ini. Dan itu menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa di mata anak. Sehingga menolong mereka di tengah-tengah berbagai macam keraguan. Mereka melihat ada harapan. Mereka melihat ada jawaban. Meskipun mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang juga belum terjawab. Itu yang pertama. Teladan lebih penting daripada sekedar teori. Tetapi bukan berarti teori tidak penting ya. Yang kedua, yang dipentingkan adalah intensional. Bukan sekedar insidental. Saya percaya bahwa menjawab pertanyaan itu penting. Tetapi, pertanyaan-pertanyaan itu bisa muncul karena apa? Saya percaya pertanyaan itu bisa muncul karena berbagai macam hal. Bisa jadi karena faktor lingkungan, karena media, karena berbagai macam tontonan, pertanyaan dari teman-teman sekitar, bahkan mereka yang berbeda keyakinan, itu bisa memicu pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Tetapi saya rindu pertanyaan-pertanyaan itu juga muncul karena apa? Karena memang kita sebagai orang tua itu mencoba untuk memberikan pendidikan iman secara intensional. Yang artinya apa? Disengaja dan ada prosesnya. Kita jangan kemudian hanya membiarkan mereka, yang penting kalau nanti mereka tanya, saya bisa jawab. Tapi tidak peduli bagaimana cara mereka belajar firman, tidak peduli apakah mereka selama ini berdoa, itu merupakan suatu hal yang keliru. Tetapi kita harus mendesain di dalam kehidupan keluarga kita, bagaimana kita bisa belajar firman,
mendisiplin mereka untuk mengenal Tuhan melalui saat teduh, melalui pembacaan Alkitab yang rutin, melalui doa, melalui mimbar keluarga. Kita perlu mendesain secara intensional pembinaan iman tersebut. Sehingga ketika ada hal-hal insidentil yang muncul, kita itu bisa memberikan respon yang tepat. Kita bisa kemudian memberikan jawaban, ini pernah kita pelajari loh. Ingat enggak pada waktu kita belajar hal ini? Ini adalah fondasinya. Nah, itu akan jauh menolong ketimbang kita tidak pernah mengadakan pembinaan apapun, kita tidak pernah mendesain apapun, bagaimana keluarga kita, bagaimana anak kita belajar firman Tuhan, tiba-tiba muncul. Maka kita akan bingung. Kita mau menjawab dari sebelah mana? Kita mau menjawab dari bagian yang mana? Karena ini dijawab dari berbagai macam angle dan sisi juga bisa. Kita bingung, kita mau memberikan jawaban seperti apa. Tetapi ketika sudah didesain, sudah dibiasakan, saya percaya, disitulah ada fondasi-fondasi yang cukup kuat untuk kita arahkan anak kita bertumbuh lebih lanjut dari apa yang sudah dipelajari tersebut. Dan yang ketiga, yang dipentingkan di dalam memberikan jawaban itu bukanlah kelengkapan. Jadi tidak masalah kalau kita tuh tidak bisa menjawab lengkap. Yang diperlukan itu adalah tepat, bukan lengkap. Mungkin untuk kita bisa menjawab lengkap memang diperlukan studi teologi yang lebih intensif, studi teologi yang lebih sistematika, sehingga kita bisa kemudian memberikan jawaban yang padat dan lengkap. Tetapi bagi kita orang tua yang mungkin awam, bukan orang yang belajar teologi secara khusus, yang dipentingkan itu adalah menjawab dengan tepat. Apa sih jawaban-jawaban yang tepat itu? Yang pertama adalah jawaban-jawaban yang disesuaikan dengan pertumbuhan anak. Pertama itu disesuaikan dengan pertumbuhan anak. Contohnya adalah pertanyaan yang akan kita explore hari ini. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan itu ada? Nah, itu kenapa sih pertanyaan itu bisa muncul? Saya menduga salah satu halnya adalah karena anak tersebut sedang mengalami proses pertumbuhan di dalam intelektualitasnya. Sehingga ketika kita tahu pertumbuhan anak kita, mari kita sesuaikan akan hal tersebut. Sesuai dengan kapasitas dia berpikir, sesuai dengan konteks pembelajaran dia sehari-hari, sehingga ketika nanti kita memberikan contoh, kita bisa memberikan contoh yang tepat, bukan contoh yang sangat asing daripada anak tersebut. Nah, dari situ kita menyesuaikan dengan proses pertumbuhan anak. Dan yang kedua, jawaban yang tepat adalah jawaban yang sesuai dengan pergumulan anak. Sebagai contoh, beberapa waktu terakhir ini, karena situasi pandemi yang sempat tinggi-tingginya melonjak tinggi, maka saya dan anak-anak mulai sempat membicarakan tentang apa itu kematian. Tentu saja dalam usia mereka, kadang-kadang konsep kematian itu masih cukup abstrak. Tetapi saya perlu untuk kemudian memberitahu mereka, setidaknya perlu juga mempersiapkan. Siapa tahu di dalam rencana Tuhan yang saya juga tidak tahu, kalau memang Tuhan kemudian mengizinkan saya, atau kemudian istri saya kemudian harus meninggal di tengah-tengah situasi pandemi, maka anak-anak saya sudah siap, karena mereka pernah mendengar, mereka pernah bertanya, mereka pernah menggumulkan tentang topik kematian. Bahkan kami juga menceritakan tentang bagaimana tentang surga, tentang neraka. Kami coba upayakan untuk bisa memberikan informasi-informasi terkait dengan hal itu. Kenapa topik itu dibahas? Karena pergumulan, karena situasi. Nah, sehingga ketika kita mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan aspek pergumulan, disitulah saya percaya itu jawaban yang tepat. Oke, nah dengan prinsip-prinsip ini, maka sekarang saya ingin masuk ke dalam topik kita. Bagaimana ya kalau anak itu tanya, Tuhan itu ada nggak sih? Buktinya itu apa? Bahwa Tuhan itu ada. Nah, sebagaimana tadi yang sudah saya katakan, hal ini muncul karena anak sedang bertumbuh di dalam hal intelektual. Secara khusus mereka mulai belajar berpikir lebih analitis. Selama ini mungkin mereka cuma menerima ketika kita berkata, Tuhan itu ada, Tuhan pencipta, Tuhan itu sayang. Mereka cuma menerima. Tetapi ketika semakin dewasa, mereka semakin mencoba berpikir, apa iya semua hal tersebut? Mereka tidak cepat-cepat menerima, tapi mereka mencoba untuk melakukan pembuktian akan apa yang selama ini mereka dengar. Nah, ini proses pertumbuhan yang wajar. Dan kalau kita melihat salah satu bagian yang paling awal di dalam berusaha untuk mencari bukti, yaitu mereka berusaha mendapatkan bukti itu secara empiris. Anak-anak tertentu mulai melihat, kan Tuhan itu nggak kelihatan, kan Tuhan itu nggak bisa dipegang,
Terus saya tahu dia itu ada dari mana. Kalau saya tahu papa mama ada, ya karena papa mama kelihatan. Papa mama ada di sebelah saya. Papa mama kemudian menyiapkan makanan buat saya. Papa mama setiap malam mencium saya mencium papa mama. Nah, dari situ saya tahu papa mama ada. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Kan saya tidak pernah melihat Tuhan. Nah, pembuktian-pembuktian empiris itu yang biasanya pertama-tama dicari oleh anak-anak di dalam proses pertumbuhan intelektual mereka. Maka di dalam bagian ini ketika si anak sedang bertumbuh, sedang mencoba untuk mencari pembuktian-pembuktian empiris, maka kita perlu mengajarkan beberapa prinsip. Misalnya, kita perlu mengajarkan prinsip berikut ini kepada anak, yaitu bahwa tidak semua yang tidak terlihat itu tidak ada. Nah, itu prinsip basic, prinsip dasar yang perlu kemudian si anak itu tahu bahwa yang tidak kelihatan, yang artinya di dalam jangkauan empiris manusia, kemampuan melihat, mendengar, meraba, mencium, ketika kita tidak sanggup membuktikan melalui semua hal tersebut, belum tentu loh bahwa hal itu tidak ada. Nah, biasanya proses pengajaran anak-anak terkait dengan kebenaran ini bisa dilakukan dengan beberapa peragaan. Seperti yang memang pernah saya lakukan kepada anak-anak saya. Yaitu apa? Saya minta, karena saya punya 2 anak, saya minta anak yang pertama kemudian ada di tempat bersama dengan saya karena dia yang bertanya. Saya minta anak kedua saya itu keluar dari ruangan. Dan saya minta anak kedua saya itu untuk memperagakan sesuatu. Coba kamu peragakan sesuatu. Nanti biar cecemu ini tebak apa yang sedang kamu peragakan. Maka karena dia keluar dari ruangan dan ada tembok yang membatasi, saya minta, sudah gerak, sudah dijawab. Maka kemudian saya minta si kakaknya tebak, coba tebak. Adikmu sedang melakukan peragaan apa? Oh ya nggak tahu. Loh kenapa nggak tahu? Ya karena saya nggak melihat. Ya karena ada tembok, saya kan nggak kelihatan dia melakukan apa. Tapi kemudian saya tanya, tapi kamu tahu nggak bahwa ada adikmu di belakang itu? Tahu. Loh kamu tidak kelihatan. Ya tapi kan tadi ada, harus kemudian keluar. Ya betul, tapi sekarang nih loh, jangan-jangan adikmu bukan di balik tembok, jangan-jangan dia di toilet. Jangan-jangan dia pergi keluar rumah. Kan kamu nggak kelihatan, kamu tahu dari mana bahwa dia ada di sana? Ya pokoknya tahu. Nah, dari situ kemudian saya mengajarkan pada anak saya ini. Nah, lihat ya, bahwa kamu nggak lihat, kamu nggak mendengar suaranya sekarang, karena dia sedang memperagakan itu. Tapi kamu tahu bahwa dia ada. Jadi hal ini membuktikan apa? Bahwa kalau kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa mengetahui dengan mata kita, belum tentu bahwa hal itu tidak ada. Nah, itu salah satu cara yang pernah saya pakai untuk membangun fondasi bagi anak saya, menunjukkan kepada dia bahwa ya nggak apa-apa. Kalau Tuhan memang tidak bisa terlihat, Tuhan tidak bisa dibuktikan secara langsung. Nah, biasanya secara apologetis itu yang dikatakan, bukti langsungnya tidak ada, ya no problem. Karena bukan berarti kalau saya nggak bisa lihat, Tuhan itu berarti tidak ada. Kalau saya nggak bisa lihat, yaitu bukti bahwa yang saya bisa lihat itu terbatas. Atau contoh lainnya, nah ini juga pernah dipakai istri saya, yaitu ketika katakan, coba kamu lihat udara. Bisa nggak kamu lihat udara? Enggak, saya nggak bisa lihat udara. Tetapi ada nggak udara itu? Ada. Karena apa? Karena udara itu kemudian bisa kita hirup. Udara itu membuat kita itu hidup. Nah, dari situ kita tahu, meskipun kita nggak lihat, tetapi udara itu memberikan kehidupan bagi setiap kita. Nah, demikian juga kita katakan, Tuhan itu kita nggak bisa lihat. Tetapi karena ada Tuhan, maka hari ini kita bisa mendapatkan kehidupan. Karena ada Tuhan, maka hari ini kita bisa mendapatkan berkat-berkat ini. Karena ada Tuhan, maka hari ini kita bisa kemudian menikmati berbagai macam hal yang ada ini. Sehingga disitulah saya mau tunjukkan kepada anak-anak saya bahwa nggak terlihat, tetapi ada dampak-dampak yang dihasilkan. Banyak orang bekerja, tapi belum tentu semua mendapatkan hasil. Maka dari situ kita tahu bahwa kalau ada orang bekerja, mereka bisa mendapatkan hasil yang baik. Itulah bukti berkat Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan mengajarkan, bukan upaya manusia yang menjadikan orang itu kaya, tapi hanya berkat Tuhanlah yang menolong dia. Nah, dari situ si anak mulai belajar, oh iya ya, ternyata memang tidak bisa kemudian segala sesuatu mengandalkan apa yang kita itu bisa lihat, bisa kemudian raba secara empiris. Atau contoh lain yang bisa juga pernah saya pakai adalah tentang cinta. Saya tanya, nak pernah tahu enggak cinta? Kamu pernah enggak, kamu ngerasa enggak sih kamu dicintain oleh Dedi? Iya, cinta itu mana sih, nak? Cinta itu mana sih? Ya cinta itu enggak tahu di mana.
sulit ditunjukkan ya. Apakah cinta itu artinya di jantung, di hati, di paru-paru? Apakah itu cinta? Bukan. Tapi kamu merasakan enggak cinta itu? Ya merasakan. Apa buktinya kamu merasakan cinta itu? Ya karena dia dicium, karena dia dipelihara, karena dia dirawat dengan baik-baik, kalau salah ditegur. Nah, dari situ saya mau katakan bahwa, nah, seperti itu jugalah Tuhan. Kita tidak bisa kemudian mengandalkan Tuhan itu ada kalau saya bisa lihat dia. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu mengasihi setiap kita dengan berbagai macam caranya, membuktikan kepada kita, memelihara dan lain sebagainya. Nah, beberapa cara ini merupakan cara-cara yang bisa dikombinasi untuk menolong anak kita melihat bahwa belum tentu segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara empiris itu berarti tidak ada. Yang selanjutnya, kita juga bisa menunjukkan bukti-bukti keberadaan Tuhan melalui karya-karyanya. Sebagaimana tadi juga sudah saya contohkan sebagian, kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi kita merasakan dampaknya, yaitu karya-karyanya. Kalau tadi merupakan bukti pengalaman-pengalaman dikasihi, ya, dipelihara, tetapi sekarang kita bisa mengarahkan kepada alam ciptaan Tuhan ini. Kalau kita melihat ya alam ciptaan ini, misalnya saya katakan, dulu ini tidak ada loh yang namanya handphone. Dulu loh, tidak ada yang namanya rumah ini. Dulu tidak ada loh yang namanya kemudian benda-benda tertentu ini. Tetapi sekarang ada. Kenapa dia ada? Karena ada yang menciptakan. Dulu tidak ada, sekarang ada, berarti ada yang menciptakan dan ada yang membuat. Dan yang namanya menciptakan, itu tidak mungkin ada di bagian yang diciptakan. Contohnya, mungkin tidak sih rumah ini diciptakan oleh batu bata. Ini loh batu bata, saya tunjukkan. Ini loh tembok, ini ada batu batanya. Lihat nih, batu batanya. Nah, rumah disusun dari banyak batu bata, itu betul. Tetapi pertanyaannya apakah batu bata ini yang membuat rumah? Kan bukan. Ada tukang yang kemudian memakai batu bata ini menyusun menjadi tembok, kemudian kita bisa tinggal di dalamnya menjadi rumah. Sehingga artinya apa? Penyebab itu pasti di luar daripada yang diciptakan. Apakah handphone ini ada karena mur di dalam handphone ini yang menjadikan? Tidak. Ada orang lain yang memakai semua komponen-komponen dijadikan satu, jadilah seperti handphone ini. Maka dari situ saya ingin menanamkan prinsip, yaitu apa? Bahwa penyebab itu di luar daripada yang disebabkan. Maka kalau kita melihat alam semesta itu begitu luar biasa. Bisa mengatur dengan teratur sekali. Dari pagi jadi malam, berubah lagi pagi jadi malam. Kemudian dijelaskan, mereka mulai belajar di sekolahnya tentang apa itu ozon, begitu ya. Bagaimana ozon itu melindungi bumi. Kok bisa ya terpikir bahwa ada benda namanya ozon bisa melindungi bumi, sehingga bumi ini kemudian tidak kepanasan, tidak juga kedinginan, semua di dalam kondisi yang persis, sangat presisi, sangat tepat, semua ada gunanya. Maka bukankah itu membuktikan bahwa semua ini dulunya tidak ada, lalu kemudian diciptakan demikian rupa, demikian rumit, demikian indah. Berarti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan harus di luar daripada yang diciptakan. Jadi yang menciptakan bumi ini tidak bisa di dalam bumi ini. Yang menciptakan manusia tidak bisa, itu cuma di dalam manusia, diri manusia. Maka kalau manusia ada, dulunya tidak ada, jadi ada. Bumi ini dulunya tidak ada, jadi ada. Dari situ kita tahu bahwa ada yang menciptakan, dan yang menciptakan di luar daripada semua ciptaan ini, dan yang menciptakan lebih hebat. Maka bisa jadilah benda-benda yang hebat. Seperti bumi, seperti kita, dengan kompleksitas, dengan kerumitan mata, jari, semuanya, fingerprint yang berbeda satu dengan yang lain. Di situ menunjukkan bahwa yang menciptakan itu begitu sempurna, begitu teliti. Nah, itulah pribadi Tuhan yang hari ini kita sembah sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Nah, kita bisa menunjukkan ada bukti-bukti lain, ada jejak-jejak pembuktian tentang keberadaan Tuhan berdasarkan alam ciptaan. Tetapi yang terakhir, kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh hanya menggunakan pengalaman subjektif, kita tidak hanya bisa menunjukkan tentang alam natural ini, tetapi kita mau menunjukkan Tuhan tahu kok, kita itu butuh, manusia itu butuh buktinya. Manusia itu semakin akan mudah ditolong, bukan lebih pasti ya, bukan pasti langsung percaya, tapi memudahkan manusia untuk bisa percaya
ketika manusia itu punya bukti-bukti empiris, maka Tuhan itu pernah datang menjadi manusia. Dia berinkarnasi. Yesus Kristus lahir di dalam dunia ini. Dia bisa dilihat oleh orang-orang di zaman itu. Dia bisa didengar. Dia bisa diikuti jejaknya kemanapun. Dia bisa dipegang. Bahkan setelah kebangkitan pun dia tetap bisa dipegang. Maka semuanya itu membuat orang yang ragu. Orang yang kemudian tidak percaya. Mereka bisa melihat ternyata Tuhan yang maha kuasa. Bukan cuma sekedar maha kuasa. Tetapi mengasihi setiap kami. Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada bersama-sama. Nah biasanya bagian ini akan menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Dari mana buktinya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan? Kalau dia manusia ya jelas kelihatan punya tangan, punya kaki, punya mata, bisa tidur, bisa kemudian haus, jelas dia manusia. Tapi bagaimana buktikan bahwa dia itu Tuhan? Maka di sini kita perlu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus pernah loh menyatakan dirinya sebagai Tuhan, dicatat di dalam Alkitab. Bukan cuma menyatakan, tetapi dia membuktikan melalui karya mujizatnya. Biasa saya kasih contoh. Bisa enggak sih Dedi ini mengatakan bahwa Dedi ini Superman? Atau superhero tertentu yang mereka itu kenal? Ya bisa kalau cuma mengatakan, tapi kan belum tentu. Nah betul, belum tentu. Kapan Dedi itu bisa betul-betul dipercaya oleh kalian bahwa Dedi itu Superman? Mereka berkata, ya kalau bisa terbang, maka tahu bahwa itu Superman. Nah, berarti bukan cuma ucapan, tetapi harus ada bukti yang mengikutinya. Dan saya mulai tunjukkan di dalam Alkitab, bagaimana Yesus menunjukkan, menyatakan dirinya sebagai yang ilahi itu, sekaligus menunjukkan bukti-buktinya dengan mujizat-mujizat yang dikerjakan. Nah, jawaban-jawaban semacam inilah yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita, sesuai dengan, sekali lagi ya, tingkat pertumbuhan intelektualitas, juga pertumbuhan akan pergumulan kehidupan mereka, sehingga mereka bisa belajar semakin mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Dan kalau pertanyaan-pertanyaan itu sekarang diterima, tapi beberapa waktu lagi menimbulkan pertanyaan lagi, tidak apa-apa. Karena berarti kita sudah berhasil menjawab satu bagian. Sudah berhasil menanamkan fondasi satu bagian. Memang wajar bahwa pertanyaan-pertanyaan tadi itu kalau mau ditanyakan lebih kompleks bisa enggak? Bisa. Semakin lebih dalam bisa enggak? Bisa. Dan enggak masalah. Kalau akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang baru. Tetapi setidaknya mereka mendapatkan jawaban-jawaban yang sesuai. Yang diperlukan. Fondasinya terbangun. Sehingga ketika ada pertanyaan muncul, kita bisa menanam fondasi berikutnya. Kita bisa menanam jawab fondasi berikutnya. Dari situlah semakin hari mereka boleh semakin dikuatkan. Dan kalau kita mengalami kesulitan di dalam menjawab, jangan segan-segan untuk berkata, waduh, Dedi tidak pernah mikir. Mami tidak pernah mikir. Kamu kok bisa ya mikir seperti itu ya? Boleh enggak? Dedi sama Mami ini, Papa sama Mama ini ya, cari jawaban terlebih dahulu. It's okay. Jangan kemudian berikan, kamu cari nih di Google. Kamu cari nih, ini telepon pembinamu, kamu tanya deh. Jangan. Mari kita belajar yang mencari tahu. Kalau kita perlu kontak hamba Tuhan, mari kita kontak hamba Tuhan. Kalau kita perlu source, ada berbagai macam source di dalam media sosial, di dalam berbagai macam tampilan-tampilan YouTube dan yang lain sebagainya, sudah diberikan berbagai macam perlengkapan-perlengkapan yang kita bisa pakai. Tapi itu tujuannya semua adalah membekali kita, orang tua. Yang kemudian dari semua makanan yang sudah kita rasakan, kita sudah kunyah, lalu kita bisa bagikan itu sesuai dengan pertumbuhan dan pergumulan kehidupan anak-anak kita. Nah, kiranya hal ini menolong setiap kita terus-menerus bergumul untuk menjadi orang tua yang semakin hari semakin mempertumbuhkan iman anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Samuel, ini luar biasa buat saya. Saya mengucapkan terima kasih secara pribadi ini juga karena pergumulan begitu ya ketika memiliki anak itu dan pelayanan dengan anak-anak itu memang dibilang menyenangkan, tetapi ketika pertanyaan-pertanyaan itu muncul, itu yang menjadi. Dan saya harus salut kepada setiap orang tua yang hari ini bersama-sama belajar, karena itu artinya kita punya pergumulan yang sama. Jadi dan ketika satu pertanyaan simple sebenarnya gitu ya, Tuhan itu bagaimana membuktikannya, tetapi ketika kita bergumul itu juga menjadi bagian beratnya menjadi orang tua, karena ternyata tidak mudah hanya sekedar nggak usah tanya macam-macam atau ya udah cari Google. Itu membuktikan bahwa memang menjadi orang tua bukan sesuatu yang mudah, penuh dengan tanggung jawab, tapi luar biasa Tuhan mengaruniakan, artinya kita terus mau belajar. Nah, ini berkaitan dengan ini Pak.
Jadi saya mewakili juga Bapak Ibu yang hari ini hadir bersama-sama dalam pergumulan sama. Ada yang berkata cocok sekali topik malam ini, Pak. Anak saya sering tanya pertanyaan ini, ya. Ada yang berkata, wah anak saya ini 6 tahun juga tanyanya soal begitu gitu. Jadi ada banyak kebingungan di luar sana dan termasuk juga rekan-rekan. Ada yang bilang gini, berkomentar, Pak, mungkin karena tiap hari melihat saya berdoa, apalagi doa syafaat. Anak saya bertanya, Mama kan rajin berdoa untuk orang lain, tapi ada tidak, orang lain berdoa untuk Mama? Dia terasa hati, apalagi sekarang dia banyak tentang Tuhan itu ada apa tidak. Jadi saya berharap, saya juga sangat diberkati dan berharap apa yang boleh kita dengar malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Jadi tadi saya tidak mau menyimpulkan apa-apa karena memang sudah sangat jelas dalam praktek kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa berkomentar sudah pernah membicarakan ini kepada anak dengan cara yang bagaimana, silakan. Tapi begini Pak, ketika pergumulan ini kan artinya pergumulan semua orang. Entah itu mereka yang sedang ada dengan anak-anak di rumah saat ini, tapi mungkin juga kakak-kakak di sekolah guru-guru sekolah minggu gitu ya, berkaitan dengan anak-anak. Dan saya juga nggak tahu Pak Samuel, saya juga mengalami ketika SD gitu ya sampai SMP malah dalam tanda kutip seringkali ngerjain guru-guru sekolah minggu dengan pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Nah, seberapa jauh untuk kita tadi saya mendengar luar biasa ketika Pak Samuel berkata ya nggak boleh membiarkan atau menyepelekan pemikiran anak itu dengan berkata ya udah nggak usah banyak tanya atau cari di tempat lain. Tapi seberapa jauh Pak usaha kita yang terbaik yang bisa kita lakukan sampai pada batas akhir memang anak ternyata dalam tanda kutip tidak puas lalu bertanya terus tentang hal itu dan seberapa apakah itu artinya tandanya kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan di akhir daripada apa yang kita cari atau memang dari awal kita perlu bertanya kepada Tuhan, Pak? Ya, jadi begini, ketika anak itu tidak puas dengan jawaban, nah itu mungkin topik yang juga perlu kita singgung ya. Tadi memang saya tidak menyinggungnya. Kenapa anak itu tidak puas? Sebenarnya bermacam-macam sih. Bisa jadi yang pertama, anak itu tidak puas karena jawaban kita itu dirasa belum menjawab akan pergumulan dari anak tersebut. Kadang-kadang anak itu bertanya begini loh, jadi mami, saya papa, mama, kenapa ya kok Tuhan itu mengizinkan penderitaan? Nah, kita kan membayangkannya sudah jawaban-jawaban yang teologis, macam-macam. Padahal mungkin maksudnya dia itu simple. Ya, kenapa sih aku tuh kok ada PR? Kenapa sih aku tuh kok ada ujian? Nah, kita kan bayangkan penderitaan tuh, oh berarti ada pandemi. Wah, itu berarti apa? Dan ketika kita menjawab semua ke arah situ, oh Tuhan itu menciptakan semuanya sempurna, nak pertama-tama. Tetapi ketika dia jatuh di dalam dosa, harus dia pikir, berarti aku sekolah gara-gara aku dosa, kah? Gitu. Gak nyambung kan ya? Nah, dari sini kita perlu tahu bahwa kita perlu berhati-hati. Ketika anak bertanya, kita perlu memastikan bahwa yang kita pahami dari pertanyaan itu sesuai dengan apa sih yang menjadi pemikirannya dia. Maka kita kadang-kadang perlu tanya, maksudmu penderitaan itu apa, nak? Ya kan sekolah itu sulit. Sekolah itu kan susah. Belajar itu kan tidak enak. Oh, setelah kita tahu, oh ternyata maksudnya penderitaan itu seperti itu. Ya berarti kita bisa memberikan jawaban. Betul sih, sekolah itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena itu sebenarnya adalah latihan kita untuk bertumbuh. Latihan kita untuk kemudian kita itu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Misalnya kita bisa kasih contoh. Bagi kita mungkin orang tua yang pandemi ini olahraga di rumah. Kamu tahu enggak, lihat, kenapa papa, mama ini olahraga di rumah? Kenapa kok rajin? Kalau tanya, enak nggak sih push up? Enak nggak sit up? Oh, lebih enak makan. Betul kan? Lebih enak makan daripada push up atau sit up. Maka kenapa kok push up dan sit up? Karena semuanya itu menolong supaya tetap sehat, supaya tetap kuat, tidak mudah kena penyakit. Nah, sehingga kita melihat, kadangkala hal-hal yang kita anggap tidak enak, justru sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang baik untuk pertumbuhan kita. Nah, kadang-kadang dari situ kita tahu nih, jawaban itu perlu sesuai, sekali lagi, dengan tingkat intelektualitas plus pergumulan. Jadi kita perlu tahu pergumulan mereka tentang apa nih, terkait dengan hal tersebut. Nah, kadang-kala itu yang membuat mereka tidak rasa puas. Atau yang kedua, jawaban-jawaban yang kita berikan adalah jawaban-jawaban yang sebenarnya mengulangi jargon-jargon. Yaitu, kenapa sih kok Tuhan itu mengizinkan ada penciptaan manusia? Oh ya, karena Tuhan itu maha kasih. Ya, anak itu nggak bisa melihat hubungannya sama kasih,
sama kemudian dia menciptakan manusia, itu apa? Ya karena Tuhan itu kasih, maka dia ciptakan kita itu sempurna. Itu kan jargon-jargon yang kemudian kita ulang-ulangi. Nah, seringkali kita tidak perlu sih pakai jargon-jargon itu. Jawab aja sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Kenapa kok Tuhan menciptakan manusia seperti kita ini? Jawabannya adalah karena cinta. Karena cinta kamu, maka kamu diciptakan secara sempurna. Kamu punya mata, bisa melihat, kamu punya jantung. Ya tapi kenapa kok saya bisa berdosa? Kita bisa memberikan jawaban. Nah, sebenarnya Tuhan bukan menciptakan kamu berdosa. Tuhan menciptakan kamu dengan kehendak bebas yang baik. Kehendak bebas yang bisa kamu pakai. Kamu lebih senang bebas atau lebih senang diatur? Coba, biasanya anak kan lebih senang bebas. Nggak mau diatur-atur. Lebih suka mana? Ya lebih senang bebas dong. Nah, karena itu hal yang baik. Kamu bebas itu adalah hal yang baik. Bebas mau taat sama bebas tidak mau taat. Tuhan berikan itu karena Tuhan sayang sama kamu. Maka Tuhan berikan semua hal itu. Termasuk ketika kamu mau tidak taat kepada Tuhan, sehingga menyebabkan kamu bisa berdosa, Tuhan tetap, dosa itu artinya menyakiti Tuhan. Seperti contohnya, kamu berdosa, kamu bersalah sama papa, sama mama, itu artinya kamu menyakiti hati. Kalau boleh milih, enak mana? Enak buat sesuatu yang semua nurut sama kita kan? Daripada tidak nurut. Nah, seringkali anak saya tuh dua itu kadang-kadang bisa jadi rukun, akrab, kadang-kadang bisa jadi Tom and Jerry gitu ya, yang artinya sering bertengkar begitu. Saya tanya, lebih enak mana ketika bertengkar? Lebih enak mana? Punya adik nurut apa punya adik tidak nurut? Enak nurut, enak kayak boneka. Kenapa? Mau diatur sini mau, diatur sini mudah. Begitu kan? Tidak menyakiti kita kan? Tapi Tuhan loh, tidak mau ciptakan itu. Tuhan kalau mau menciptakan seenaknya Tuhan supaya dia nggak tersakiti, ya udah dia ciptakan robot aja. Kenapa? Kalau robot diciptain sama Tuhan, nurut semua. Nggak ada dosa. Semua aman. Tapi Tuhan tetap kasih manusia jadi manusia, bukan jadi robot. Karena Tuhan tuh pingin supaya kita itu bisa mengasihi Tuhan juga. Robot kan nggak bisa mengasihi kamu. Kamu punya boneka. Masa boneka mengasihi kamu? Boneka paling berkata, I love you. Itu kan ucapanmu. Bukan bonekanya yang bilang I love you. Ya kan? Kalau manusia, Dedi sama Mami sama kamu. Kita semua manusia. Kamu bisa membantah Dedi. Kamu bisa kemudian tidak taat. Tetapi kamu juga bisa mengasihi Dedi. Itu tulus kalau kamu mengasihi. Maka itulah yang Tuhan inginkan. Nah, kita perlu kemudian memberikan jawaban-jawaban yang memang bukan jargon-jargon, tetapi tepat sasaran. Mengulang jargon-jargon atau mengulang jawaban-jawaban yang sudah sering kali didengar itu tidak menolong sama sekali. Sehingga anak bisa kemudian terpancing untuk, ya tapi kenapa? Terus bertanya karena tidak puas. Tetapi bisa jadi faktor yang ketiga, yaitu apa? Memang kita salah menduga. Kita menganggap si anak itu baru di level segini. Tapi jangan-jangan dia udah di level ini. Karena usia setiap orang itu tidak memastikan kedewasaan. Kadang-kadang ada orang yang usia masih relatif muda, tetapi dia karena pergumulan hidup, karena anugerah Tuhan, dia bertumbuh lebih dewasa dibandingkan rekan-rekan yang lain. Sehingga ketika kita mulai menyadari, kok anak saya nggak pernah puas ya. Coba sih kita tanya sama dia tentang hal-hal yang lain. Coba sih kita tanya terkait dengan topik-topik untuk mengecek kedewasaannya dia. Kedewasaan pengetahuan, kedewasaan hati, kedewasaan iman. Coba kita cek. Dan setelah kita tahu, oh ternyata dia sudah bertumbuh lebih. Maka sebenarnya itu pemberitahuan kepada kita, yuk kita belajar lebih. Supaya apa? Kita bisa menolong anak kita bertumbuh juga dengan lebih baik lagi. Nah, saya yakin dan percaya, tentu ketika anak bertumbuh, orang tua jangan menyerah untuk bertumbuh. Tapi semakin hari pertanyaannya semakin aneh-aneh. Tidak apa-apa. Karena saya yakin dan percaya ketika Tuhan mengizinkan kita punya anak seperti itu, mari kita melihatnya adalah bagian dari proses Tuhan juga membentuk kita. Tuhan bisa memakai anak kita loh untuk memacu kita belajar firman Tuhan lebih lagi. Untuk bisa mengenal dia dengan lebih baik lagi. Sehingga kita jangan pernah berhenti. Kalau anak kita terus bertumbuh, mari kita juga terus belajar bertumbuh. Sambil saya juga percaya bahwa bukan semuanya harus 100% bergantung kepada kita. Kita bisa berkolaborasi. Kita memberikan jawaban. Semampu kita. Kadang-kadang kita tuh ngerti sih sebagai orang tua. Tapi membahasakannya mungkin tidak terlalu mudah. Maka kita jawab semampu kita. Sisanya mari kita kerjasama dengan rohaniwan, kita kerjasama dengan para guru-guru agama yang ada di sekolah, kita sisanya kerjasama dengan buku-buku rohani yang kita bisa sediakan untuk anak-anak kita. Kita bisa pakai semuanya itu. Sehingga kadang-kadang dijawab orang nggak cocok tuh, tapi dijawab komik cocok. Ada yang seperti itu loh. Sehingga kita kadang-kadang perlu tuh siapkan komik-komik yang memang baik ya untuk mempertumbuhkan iman, untuk kemudian mereka belajar mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Yuk kita tunjukkan. Siapa tahu mereka terjawab dari, oh iya ya,
selama ini saya tanya kepada orang tua saya nggak dapat jawaban yang tuntas, baik. Tapi dari buku ini saya dapat. Nah, itu juga bisa menolong. Jadi mari kita Wow. coba lihat apa kendalanya. Wow. Terima kasih Pak Samuel, ini semakin seru sebenarnya. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang Pak Samuel sampaikan. Cuman ya saya menangkap satu hal bahwa ternyata di keseharian kita dengan analogi-analogi yang memang mereka temui secara langsung dan terlihat begitu ya, itu bisa menolong mereka untuk menunjukkan bahwa keberadaan Tuhan yang tidak terlihat itu. Tapi menarik memang ini berarti PR kita sebagai orang tua atau siapapun kita yang mendampingi secara khusus kepada anak-anak, anak sekolah minggu, anak keponakan, adik, atau siapapun juga. Memang tugas ini menjadikan kita, tadi juga saya sangat setuju bahwa kita akhirnya dalam mau nggak mau harus itu dipacu untuk juga belajar untuk tidak berhenti belajar. Nah, memang pergumulannya bahkan bukan kebetulan ya. Jadi setiap Jumat siang itu saya juga ikut seminar tentang itu Pak, tentang parenting dan mengenal Hmm. otak anak gitu. Jadi memang ada Hmm. sebuah pergumulan ini bagaimana kalau ketika belajar menjadi orang tua yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan anak yang sudah bertanya di usia mereka sedemikian rupa. Nah, luar biasa. Ini ada bertanya begini dari saudara Jenta. Salam, selamat malam Pak. Mau bertanya bagaimana cara menjelaskan dengan cara sederhana mengenai Allah Tritunggal. Nah, Hmm. di dalam catatan saya, di hari Jumat yang akan datang, Pak Samuel akan menyampaikan tentang materi ini ya, tentang Yes. anak bertanya tentang Tritunggal. Jadi saya berharap saudara Jenta atau kita semua nanti di minggu depan akan kembali lagi di hari Jumat dengan Pak Samuel untuk meneruskan bagian ini karena pasti lebih panjang daripada karena ini akan khusus secara khusus. Jadi saya Hmm. mohon maaf jadi mewakili Pak Samuel juga. Jadi Hmm. di-keep dulu ya Pak untuk minggu depan supaya Siap. jadi buat kita semakin excited untuk mengikuti acara ini. Baik, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir Pak karena keterbatasan waktu kita, ada beberapa pertanyaan yang coba saya wakilkan dari teman-teman. Jadi begini Pak, ketika tadi Pak Samuel sampaikan bahwa bukan hanya kita, nah mungkin ini tips praktisnya ketika Pak Samuel bersama dengan keluarga ya. Tadi Pak Samuel sampaikan Hmm. bukan hanya ketika ada sesuatu yang insidentil lalu pertanyaan itu muncul begitu, tapi kita Hmm. perlu secara ya sistem ya mungkin tidak sistematis artinya menyiapkan membuat Continue. suasana rumah itu sebagai media pembelajaran yang ya continue Hmm. dari hari ke hari. Nah, apakah Hmm. ada tips praktis, Pak, ketika orang tua mungkin belum pernah memulai ini di dalam keluarganya gitu ya. Mungkin Ya. merasa anaknya masih kecil atau ya udah nggak perlulah nanti dia belajar di sekolah minggu atau di gereja atau di Hmm. sekolah Kristennya gitu. Hmm. Boleh, Pak. Ya. Jadi menurut saya beberapa tips praktis ya yang kita bisa lakukan untuk memulai adalah paling mudah adalah mari kita biasakan membaca Alkitab bersama. Saya lakukan itu sejak memang anak saya mulai bisa mendengarkan cerita, mulai lebih bisa paham tentang kata-kata. Saya mulai bacakan Alkitab kepada mereka setiap malam. Jadi sekarang mereka sudah bisa membaca, saya minta mereka membaca Alkitab sendiri, gitu ya. Saya siapkan source-nya, saya siapkan sumbernya, saya siapkan renungannya, gitu ya. Maksudnya bukan saya buat sendiri ya, tapi saya cari mana renungan yang baik untuk anak-anak, gitu ya. Kemudian saya siapkan, saya bagikan pada anak-anak, dan mereka bisa membacanya. Jadi mari kita mulai dengan, ya kita biasakan aja baca Alkitab. Nah itu menolong kita juga ketika kita membacakan anak Alkitab atau membaca Alkitab bersama-sama, kita juga belajar tentang Alkitab tersebut. Kadang-kala mungkin kita tahu secara gambar besar ceritanya, tapi ketika kita baca lagi untuk kesekian kalinya, kita berdapati detailnya. Oh iya ya, ternyata ada detail ini yang saya dulu mungkin sudah baca tapi terlewatkan. Nah itu mengingatkan kita refresh kembali. Nah itu jadi kita mulai dengan membaca Alkitab bersama-sama. Atau kalau mau membaca Alkitab sambil renungan bersama-sama itu lebih baik bagi mereka yang sudah lebih usia anak-anak lebih dewasa ya. Jadi bukan cuma sekedar membaca, tapi sambil kemudian merenungkan, lalu bisa saling sharing apa yang kamu dapatkan. Nah, kita bagi orang tua kita cerita, kalau papa dapatkan ini, kalau mama dapatkan apa, nanti kalau kamu dapatkan apa. Nah, itu bisa menolong kita sih untuk kemudian memulai proses pembelajaran anak tersebut. Nah, yang kedua adalah memang mari kita melihat ya, kesukaan anak kita itu apa. Karena firman Tuhan itu kalau cuma kita batasi dengan baca Alkitab saja, anak itu lama-lama punya pemikiran dan konsep bahwa oh ternyata kalau hubungan sama Tuhan itu cuma pagi atau cuma malam. Yaitu ketika baca Alkitab. Tapi ketika kita siapkan waktu mereka, yuk sekarang waktunya free time. Free time kita apa? Yuk kita nonton film.
Carilah film-film yang baik. Kalau anak-anak masih kecil, mungkin saran saya adalah film-film yang memang dibangun dengan nuansa kekristenan. Dan itu sekarang cukup banyak banget sih. Film-film tentang iman, film-film tentang Tuhan dan lain sebagainya. Bahkan cuplikan-cuplikan, bukan cuplikan ya, serial tentang film Yesus yang dibuat demikian rupa dengan bagus begitu ya. Nggak seperti zaman saya dulu waktu kecil itu kan rasanya gambarnya sudah jelek gitu ya. Kalau sekarang dengan animasi yang keren itu juga sudah banyak. Mari kita belajar. Jadi anak juga bisa belajar melalui tontonan. Waktu refresh itu juga bicara tentang Tuhan. Kalau saya lihat anak pertama saya itu suka baca, maka saya siapkan pada dia itu bacaan-bacaan yang baik, bacaan rohani yang baik, bacaan yang memang betul-betul mengajarkan mereka tentang iman yang benar, iman kepada Yesus Kristus. Saya berikan, karena memang dia suka baca. Nah, mungkin apa nih yang kita bisa lakukan bersama-sama? Yang hobi nyanyi, ayo karaokean bersama. Karaoke tentang apa? Ya kita bisa nyanyi lagu rohani, mengingatkan sambil kemudian memuji nama Tuhan. Kita bisa cerita, kok wah ini bener lagu ini. Waktu papa itu susah ya, papa ingat lagu ini. Nah dari situ iman tuh mulai muncul, mulai lahir. Nah sehingga waktu-waktu senggang, waktu-waktu bersama itu juga kita bisa gunakan sebagai pendidikan iman kita kepada Tuhan. Dan satu hal lagi mungkin bagian yang tadi sudah saya sebutkan, saya ingin highlight kembali, yaitu ketika kita tuh mempunyai problem, punya masalah. Nah, saya percaya bahwa ketika kita tuh mempunyai masalah, tentu kalau anak masih kecil, dia tidak akan memahami kompleksitas masalah tersebut. Tapi bukan berarti mereka tidak tahu loh bahwa itu masalah. Bisa jadi dengan ekspresi kita, bisa jadi dengan tanggapan kita yang merasa, sudah jangan ganggu, jadi lagi stres dan pusing. Nah, daripada sekedar kita meminta anak kita pergi, ada baiknya kita undang mereka datang. Untuk apa? Yuk doakan yuk, lagi ada masalah. Kita perlu, Dedi lagi perlu ada situasi begini. Doakan ya supaya Dedi, Mami, Papa, Mama bisa kemudian menjalani dengan baik. Supaya Papa, Mama tidak jatuh di dalam dosa. Doakan ya, yuk kita sama-sama berdoa. Nah, hal itu juga menolong si anak tersebut membangun atmosfer rohani. Dan ketika nanti saya percaya suatu hari Tuhan jawab pergumulan tersebut. Kita bisa katakan, ingat nggak? Doa kita di malam itu. Doa kita di hari itu. Tuhan jawab. Hari ini kita merasakan pertolongan dari Tuhan. Dan itu akan menjadi proses pembelajaran anak melihat secara langsung. Bagaimana Tuhan itu bekerja nyata di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Nah, sehingga 3 hal inilah yang setidaknya bisa saya sharingkan dari pengalaman yang selama ini saya lakukan dengan keluarga saya. Wow. Terima kasih Pak. Ini sebenarnya makin menarik ini karena juga masuk ke parenting yang lebih dalam sebenarnya. Jadi ini highlight-nya tadi tentang teladan begitu ya. Jadi ini yang sebenarnya kalau dibahas jadi satu bahasan tersendiri jadi sangat menarik tentang bagaimana mengemukakan atau memaparkan atau menunjukkan bahwa ternyata di dalam rumah tangga tuh punya masalah. Nah, seringkali mungkin anak tuh kadang-kadang melihatnya ya papa mama punya masalah tapi dengan cara yang mungkin mereka terlihat berantem atau marah-marah dan menunjukkan kepada anak. Tapi ini cara-cara yang elegan menurut saya sih ketika misalnya memang dalam rumah tangga ada persoalan, tapi bagaimana menunjukkan anak itu bukan hanya masalahnya, tapi problem solve-nya gitu ya Pak ya. Nah ini, wah ini menarik sebenarnya. Dan tadi saya menangkap bahwa ketika kita mengajarkan sesuatu kepada anak, apalagi konteksnya ini adalah dengan cara yang menyenangkan gitu ya. Jadi bukan artinya bukan dengan cara yang kaku ya harus baca Alkitab gitu. Kalau enggak nanti dapat hukuman. Nah, itu jadi malah mungkin anak jadi enggan gitu ya. Tapi ini menyenangkan. Ketika menyenangkan akhirnya ya dari teladan itu. Terima kasih Pak Samuel. Jadi saya percaya saya secara pribadi dan rekan-rekan luar biasa ketika mendapat bagian ini dan karena dilengkapi dari kemarin ketika Pak WP juga menyampaikan. Jadi silakan rekan-rekan saya memberi penasaran buat rekan-rekan dan minggu depan Pak Samuel akan menyampaikan tentang Tritunggal. Bagaimana cara menyampaikannya kepada anak dengan cara yang sederhana. Nah, saya harus mengakhiri jadi mohon maaf untuk rekan-rekan yang hari ini menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Saya membuka ketika kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar ini yang mungkin rekan-rekan masih bergumul berkaitan dengan ini nanti silakan DM di Instagram Bara Digital Ministry atau juga bisa follow akun Instagramnya Pak Samuel. Boleh disebutkan Pak akun Instagram Pak Samuel? Akun Instagram saya adalah S4M4JC. S4M4 Jakarta Charlie. Oke. S4M4 Jakarta Charlie JC ya. Ya. Atau satu lagi adalah @apologetika Indonesia.
Nah, itu nanti Oh, ada ya. tim yang bertugas untuk menjawab juga. Nah, boleh. Nah, itu karena itu pasti banyak dibahas di sana Betul. tentang bagaimana berapologetika, bahkan juga terhadap anak-anak. Terima kasih sekali lagi Pak Samuel malam hari Terima ini kasih. memberkati, dan saya mewakili rekan-rekan yang sudah menyampaikan ucapan terima kasihnya dan pertanyaannya. Dan saya rindu Pak Samuel boleh menolong kita menutup di dalam doa, Pak. Yuk, ya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau Engkau tidak pernah berhenti mengajar kami, anak-anak-Mu yang terbatas ini. Kasih-Mu senantiasa terus membimbing kami, menolong kami. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau tidak meninggalkan kami, tapi Engkau terus membangkitkan kami. Untuk kami terus-menerus dipertumbuhkan di dalam Engkau. Dan Tuhan, dari situlah kami belajar. Kalau kami hari ini dipercayai menjadi orang tua, menjadi kakak, guru, sekolah minggu, pembimbing, bagi anak-anak kami, bagi adik-adik kami. Tuhan, kami juga mau belajar untuk tidak mau menyerah, untuk mau bertumbuh supaya bisa mempertumbuhkan, bisa menolong rekan-rekan kami, anak-anak kami, adik-adik kami untuk bertumbuh di dalam iman pengenalannya kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami mengakui kami terbatas. Maka kami saat ini bersama-sama datang memohon hikmat yang dari Tuhan turun atas hidup setiap kami, melimpahi kami, memampukan kami, memakai kami menjadi alat saluran berkat Tuhan bagi orang-orang lain. Dan Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, tapi Tuhan, kami sudah melihat bagaimana ada jawaban-jawaban doa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami melihat beberapa waktu yang lalu kami menoleh ke belakang, begitu ngerinya ketika pandemi ini sedang ada di puncaknya. Tapi hari ini Tuhan, kami melihat bagaimana Engkau sudah mulai menjawab. Ada pemulihan-pemulihan yang sudah terjadi. Dan untuk semua hal itu kami mau bersyukur untuk pekerjaan baik yang Engkau lakukan di tengah-tengah kami. Dan kami juga terus mau mendoakan mereka yang saat ini masih bergumul dengan sakit penyakitnya. Mereka yang bergumul di tengah-tengah isolasi mandirinya. Kami doakan kiranya berkat anugerah dari Tuhan melimpah turun menolong setiap rekan-rekan kami ini. Di tengah-tengah kesendirian mereka, mereka tak merasakan kasih karunia daripada Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, berkati. Jamah, pulihkan kesehatan. Supaya melalui pemulihan kesehatan yang Kau berikan, hidup setiap kami boleh semakin dipersembahkan bagi nama Tuhan. Dan kami yang terus bergumul Tuhan dengan pekerjaan kami, dengan usaha kami, dengan kekurangan-kekurangan yang kami sedang hadapi, pergumulan-pergumulan relasi yang sedang kami juga rasakan. Tuhan, kami sungguh mohonkan belas kasihan-Mu juga terus-menerus menyertai setiap kami. Tuhan, kalau Engkau sudah menjawab doa-doa kami, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau juga akan memberikan solusi dan jalan keluar untuk pergumulan-pergumulan kami saat ini. Kami belum tahu bagaimana caranya. Kami juga belum tahu kapan waktunya. Tetapi satu hal yang kami tahu dengan pasti, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau menyertai kami. Dan Engkau akan menolong setiap kami menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Karena ketika Engkau bahkan sudah mencurahkan Yesus Kristus, Putra-Mu itu untuk kemudian mati di atas kayu salib bagi kami. Maka Tuhan, kami tahu, tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kami daripada kasih setia Tuhan. Dan hanya di dalam hal itulah, kami mau menyandarkan iman dan pengharapan kami kepada Engkau. Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan setiap orang yang saat ini mendengarkan di tengah-tengah pergumulan yang ada ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Samuel. Karena itu juga teman-teman terima kasih. Karena itu saya Feby Timotius bersama dengan Pak Samuel dan juga rekan-rekan di balik layar yang melayani. Mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di besok malam bersama dengan Pak Paulus Surya bicara tentang kebangkitan Kristus. Amin.